Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih baik dan barokah dunia sampai di akhirat. Semoga dengan keimanan yang ada pada hati kita, setiap perkataan dan perbuatan bisa beribadah ibadah, dan semoga dengan ketaatan Allah Ta'ala kedudukan kita semakin tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang telah mengingatkan kepada kita tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah kami Allah itu menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada Allah. Jadi tujuan hidup itu adalah ibadah. Ibadah dalam pengertian seluas-luasnya, baik ibadah ubudiyah maupun ibadah muamalah. Ibadah ubudiyah itu ibadah yang tujuannya, caranya adalah menyanjung, memuja Allah Ta'ala. Seperti kita sholat, baca zikir, namanya ibadah ubudiyah, ya. Lah sebagian ibadah ubud adalah zikir, syukur dan ibadah yang lain. Lah kalau kita cermati pada pribadi kita itu, yang namanya manusia itu banyak digoda setan, ya. Ya sok-sok semangat datang, sok-sok nomor sosok itu dan semangat, sok yang sok semangat, sok dan semangat. Nah, terus bagaimana supaya kita ini berusaha untuk semakin meningkatkan prestasi kita di hadapan Allah. Maka dalam sebuah hadis dikisahkan ketika ada seorang sahabat diberi wasiat oleh Nabi, ya, namanya Mu'adz bin Jabal. Nabi sabdakan kepada dia, wahai Mu'adz, wallahi inni la'uhibbuka,
Wahai Muhammad, sesungguhnya aku itu I love you, know aku. Aku cinta kepadamu. Ya, jadi Bapak Ibu, sebaiknya orang beriman itu kalau cinta pada saudaranya itu lafaznya dilafalkan, ya. Tapi lagi cinta pakai konsekuensi tidak cuma di bibir saja. Ya. Terus saking cintanya kepada Muhammad, kemudian dikasih wasiat. Usiku ya Muhammad, aku wasiat kepada Muhammad, la ta'anna fi kulli sholat. Kamu jangan sampai meninggalkan dalam setiap selesai sholat untuk membaca doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini kamu doakan setelah habis sholat, ya. Apa maknanya? Yang pertama, Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika, tolonglah saya supaya saya ini selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan selalu syukur kepadamu, wa husni fi ibadatika, dan baguskanlah ibadahku kepadamu. Itu yang pertama tentang zikir, ya. Zikir adalah zikrullah. Itu apa maknanya? Zikrullah itu maknanya adalah ingat kepada Allah. Salah satunya dengan cara menyebut asma-Nya dalam kalimat thayyibat. Boleh subhanallah, boleh alhamdulillah dan sebagainya, ya. Ada namanya zikir. Lah di dalam surat An-Nas dijelaskan bahwa setan itu punya belalai, ya, seperti gajah, ya. Kalau orang itu lupa kepada Allah, maka belalainya itu nancap di hatinya manusia. Kemudian yuwaswisu, membisik-bisikan pada hati manusia. Lah kalau manusia itu ingat kepada Allah, maka belalainya lepas, nggak bisa yuwaswisu. Jadi kalau orang itu banyak ingat kepada Allah, artinya dia tidak banyak digoda oleh setan, dan sebaliknya. Kalau orang itu nggak banyak ingat, maka banyak digoda oleh setan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Allah firmankan dalam ayat Al-Qur'annya, ya ibadi qawmi ankurku, wahai hambaku, ingatlah kau kepadaku. Kalau kau ingat itu, aku akan ingat kepadamu. Jadi Allah itu akan membalas, merespon apa yang kita lakukan. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat pada kita, dan sebaliknya, ya. Lah kalau kita banyak ingat Allah, Allah juga begitu, ya. Terus yang ketiga, zikir yang lebih utama. Tadi saya sampaikan, zikir itu ingat atau menyebut, ya. Kalau bisa digabung jadi satu, ya menyebut, ya ingat. Contohnya, ya, ketika kita membaca tasbih, kita di sana mengatakan subhanallah. Itu kalau bisa hati kita mengatakan Maha suci Allah. Itu adalah zikir yang paling utama, menggabungkan antara ucapan dan ingatan, ya. Tetapi seandainya belum sampai di tingkat itu, ya pakai ucapan saja nggak masalah, ya. Atau ingat saja nggak masalah. Tapi kalau bisa pada level yang tinggi, yaitu sampai menggabungkan antara ucapan dan ingatan. Terus yang kedua, wasyukrika, dan syukur kepadamu.
ternyata syukur itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, utamanya terhadap nikmat-nikmat yang sudah biasa. Contohnya kesehatan. Ketika Nabi Ayub sakit selama 18 tahun, istrinya bilang, "Wahai Ayub, apakah engkau tidak minta semua kepada Tuhanmu? Kan engkau Nabi itu." Gitu. Nah, dia berkata, "Wahai istriku, sehatku dan sakitku itu masih panjang." Apa ya Pak? Sehatku, aku mau minta sembuh ya aku mau. Ya, dikira saya tidak sabar, maka tidak minta sembuh. Nah, artinya Bapak Ibu, kesehatan itu salah satu nikmat yang jarang disyukuri. Kenapa? Terlupakan. Ya, kami katakan nikmatani maqul kafur minanas. Ada dua nikmat yang sebagian itu sama lupa, ya, itu asihatu wal faro, kesehatan dan kesempatan. Ya. Dan upatan katakan di pepatah Arab, asihatu tajun nikmah lairu ilal mahid. Kesehatan itu sebagai mahkotanya nikmat, tetapi tidak tahu kecuali orang-orang yang sedang sakit. Nek nembe sehat Pak, jane mboten ketok nikmate. Nek lagi lara lagi ngerti nikmate. Kita Bu, nikmate untu ojo dikino napa nek terus saged mamah gitu, saged mamunya gue nek empun garek loro gitu. Pas kita sakit gigi, nah, itu lah baru ketahuan nikmatnya gigi, nikmate paningal, penglihatan nek lagi lilipan lagi kroso. Nah, lah orang itu kalau bisa syukur akan menjadi penambah nikmat, dan sebaliknya kalau nggak bisa akan mengubah nikmat menjadi azab. Ya. Tambahkan, mulailah kita dari syukur perkara-perkara yang kecil. Nabi sabdakan, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang kecil, maka dia tak bisa yang banyak. Ya, dodol cilok. Bagi 100.000 alhamdulillah dipun syukuri. Kita Pak, kita Bu. Derek bagi 1 juta. Nggih. Wadid dino 100.000 tekan nanti boleh syukur. Nah yang kata kan ya tidak benar yang besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri manusia, maka dia tidak mensyukur kepada Allah Ta'ala. Kadang atau kita kepada kita itu nikmat lewat orang lain, ya maka kita bersyukur dengan mendoakan. Dok, assalamualaikum, salam Pak. Niki enten sekedhik uwos namung 20 kilo, alhamdulillah. Oke, sak jimat nggih. Sak jimate 20 kilo. Ya, terus dibungakne jazakallahu khairan sebagai bentuk kepada manusia. Ya, Bapak Ibu, siapapun yang di jalan pada kita sebagai perantara tadi, monggo kita syukur. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga, wa husni fi ibadatika. Ya. Dan baguskanlah ibadahku kepada Engkau ya Allah. Mulai dari sholat monggo diusahakan semakin meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Kuantitasnya monggo ditambah dengan amal-amal sholat sunat. Tidak cuma wajib 17 rakaat. Oke, wajib bentuk
Salate mung 17 rakaat tambah-tambah. Kemudian dipun tambah dengan sholat-sholat sunnah dibiasakan. Kemudian kualitas juga begitu, semakin tumakninah, bacanya nggak usah cepat-cepat, dipahami kalau bisa, kalau nggak bisa ya dinikmati, ya nggak usah tergesa-gesa. Kemudian ditingkatkan kekhusyukannya, ditingkatkan yang lainnya, ya sehingga sholat itu akan semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Dan untuk yang lainnya, untuk infak sedekah, ada istilah nama guru S3 Nova, sehari 1000 saja. Sholat naik S3 sehari 10.000 saja. Naik mulai sehari 100.000 saja dan seterusnya. Ya, semakin banyak yang kita lakukan, Allah semakin sangat di hadapan Allah. Terus juga kualitasnya ya diambilkan dari yang baik, ya diberikan dengan tutur kata yang baik, ya dengan pada orang yang lebih tepat, ya bukan untuk menikah. Dan untuk yang lainnya membaca Quran monggo ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, ya. Kalau sekarang satu hari cuma 1 juz pakai kita Bu, gimana? Sedina 1 juz, alhamdulillah. Terus meningkat jadi 2 juz, ya dan sebagainya, ya. Ya Bapak, kalau kita nanti semakin lama itu kemudian akan makin banyak, makin bisa, ya makin cepat, gitu, ya. Terus ditingkatkan, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kalau tadi disampaikan bahwa tugas kita hidup itu adalah untuk ibadah. Terus ibadah itu semakin baik, maka diharapkan ibadah kita itu akan menjadi kenikmatan di hari kemudian, ya. Dan Allah juga firmankan dalam hadis qudsinya bahwa ya ibadi tafarraq li ibadati, wahai hambaku sempurnakanlah, maksimalkanlah ibadahmu kepadaku. Tamlaku qalbaka bilang buat asudu fakroka. Jika kamu mau untuk menyembahmu kepadaku, maka hatimu akan aku penuhi dengan kekayaan, dan aku akan tutup pintu-pintu kefakiran kamu, ya. Meskipun umpamanya adanya cuma nasi dan sambal, merasa cukup dengan apa yang ada, ya. Walau taat dan sebaliknya, ya, jika kamu tidak menyampaikan kepadaku, tamla'u yadaka bisublat, aku akan penuhi tanganmu dengan perbuatan-perbuatan yang melenakan, yang memubazirkan. Ada orang sudah kaya raya, ya, namanya biskuit sampai 3.000 triliun Pak. Ranti bojo anaknya mung siji, lho Pak. Sugih mboten Bu? Jek rumangsa orang sugih. Ya, sudah 3.000 triliun itu nek ndak dino blonjo akan mati bagi rantai. Oke. Lalu kemudian dia tersibukkan, ya. Wala atau patokan, dan aku tidak akan menutup pintu kefakiran. Meskipun sudah punya hati, kalau itu tetap dia merasa miskin tadi. Terus kemudian dia berkali dan sebagainya. Itu karena tidak menyempurnakan ibadah. Makanya diusahakan ibadah kita monggo ditingkatkan
Terus jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, ya. Terus kemudian bab zikir. Allah Subhanahu kita, ya ayyuhalladzina amanu Allah dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada dengan pengingat yang sangat-sangat banyak, ya. Zikirnya tidak cuma bab dasar tapi ditambah di mana saja kapan kita berada, kalau kita berdoa, ya. Jangan kemudian melupakan Allah, ya. Dzikron katsiron itu jumlahnya banyak, ya. Bahwa mengatakan ada yang mengatakan 700, ada yang mengatakan 3000. Jadi diperbanyak, kalau bisa nggak pakai hitungan tak ya. Terus waktu berbuatan wasilan dan bertanaman di waktu pagi dan di waktu sore. Maksudnya di sembarang waktu, ya pagi, ya siang, ya sore, ya malam. Banyak untuk zikir dan bertanya kepada Allah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Lah dengan semakin banyaknya zikir dan tasbih tadi, insya Allah akan meningkatkan maka di hadapan Allah Ta'ala. Kisahnya Nabi Yunus yang ditelan ikan non-baik. Allah katakan seandainya Yusuf itu bukan orang yang bertasbih, maka orang akan Allah katakan akan dibangun besok pada hari kiamat. Karena itu seorang yang tasbih, maka kemudian dia diselamatkan dengan doa dari perut kata. Jadi Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan disebabkan karena dia orang yang sering bertasbih. Ya, kita ambil pelajaran. Bisa jadi kalau kita itu orang yang banyak tasbih, suatu saat ketika kita kena bencana, ya, Allah akan tolong kita dengan cara yang layak untuk kita. Itu contohnya saja. Ya, maka kepada Bapak Ibu, pentingnya kita lagi untuk banyak-banyak bertasbih. Kemudian kalau bisa tasbih itu juga dimaknani, dipahami maknanya. Tasbih itu ucapan subhanallah yang artinya Allah Maha Suci, maksud Allah. Yang maksudnya Allah itu terhindar dari sifat-sifat Tuhan dan sifat yang tidak baik, ya. Allah itu zat yang la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, ya. Allah zat yang tidak akan merasa capek dan tidak merasa ngantuk, beda dengan kita. Kita Pak, kita Bu. Nek pun kerja terus nek pun kerja terus, itulah kita manusia, ya. Allah zat yang lam nyali wala nyulat, ya, yang tidak dan tidak dianakan beda dengan kita. Jadi kalau bisa ditingkatkan, kita menafikan Allah dari berbagai macam sifat keburukan. Terus kemudian ketika Nabi Zakaria berdoa untuk diberi anak, ya, sudah seperti itu. Kemudian dia berdoa, kemudian diberikan, ya toh. Kemudian dia tanya Allah, apa tandanya engkau bilang padaku anak? Ya, kalau Allah katakan bahwa Allah itu kalimat salah alamin, bahwa kamu nanti selama 3 hari tidak bisa berbicara kecuali dengan isyarat. Kemudian berkorban kathirun, maka setelah
diberikan nikmat tadi, hendaklah kamu banyak ingat dengan ingatan yang banyak, ya, baik itu waktu maupun waktu sore Bapak Ibu, sebagai bentuk kesyukuran itu kita banyak ingat kepada Allah Ta'ala dan sebaliknya. Kalau kita tidak banyak ingat berarti kita tidak syukur. Ya, makanya Bapak Ibu, pentingnya kita ingat Allah Ta'ala baik dengan lisan, hati atau dengan pikiran. Dengan lisan dengan mengucapkan kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar. Dengan hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Dengan pikiran kita memikirkan ciptaan Allah Ta'ala. Jadi bagaimana hebatnya Allah dan yang telah menciptakan langit 7 tanpa tiang penyangga. Bagaimana hebatnya Allah dan yang telah membuat gunung-gunung sebagai pancangnya bumi, ya, dan seterusnya. Lah semakin kita banyak berpikir begitu, itu akan menjadikan kita semakin taat kepada Allah, ya. Terus kemudian keutamaan zikir yang pertama sebagai ucapan rasa syukur, gitu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 mengatakan, Fadhkuri al-Qurbu, ya, wahai hambaku ingatlah kamu kepadaku. Al-Qurbu, aku akan ingat kepadamu. Wasbir wa takun, dan syukurlah kamu kepadamu. Kamu jangan kufur kepadaku. Contoh saja. Kalau seseorang anak itu diberikan bapaknya suatu perkara yang baik, contohnya diberikan sepeda, maka sepantasnya anak itu berkata kepada bapak ibunya yang telah memberikan sepeda, bukan kepada tetangganya, ya, atau yang lainnya. Diberikan sepeda terus tidak dipakai, ini pakai, itu termasuk yang kufur nikmat tadi. Terus kalau diberikan nikmat, salah satu bentuk syukurnya itu kita menggunakan nikmat untuk takwa kepada Allah. Contohnya, ya, ini bab masalah pembangunan rumah. Nabi sabdakan bahwa orang beriman itu tidak henti-hentinya selalu diberi pahala ketika mengeluarkan uang untuk membuat rumah. Sebagai orang beriman ngasih istrinya uang dapat pahala, ngasih orang miskin dapat pahala, gitu. Tapi kalau baru tidak dapat pahala, pada Bapak Ibu, bikin rumah itu kan butuh uang yang banyak. Makanya kemudian ketika rumahnya sudah jadi terus digunakan untuk cari pahala. Gimana caranya? Caranya adalah nawir malam bila wakilan Quran. Sinalilah rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Jadi menggunakan rumah untuk mencari pahala itu dengan cara digunakan sholat dan baca Al-Quran. Ulun boten saged maca Quran, nyetel murotal boten duwe HP, tumbas kang didik. Kalau nggak bisa baca yang hafalan Fatihah, Qul huwallahu, semua orang berapa?
bila sebisanya ya. Lah kalau nanti boleh rumahnya jadi jadi rumah yang sakinah ya, yang tenang, meskipun tetapi bisa menenangkan. Beda dengan yang mungkin rumahnya makro, tapi kalau nggak disyukuri, ya nanti yang datang adalah setan tadi. Ya, harus sampaikan Bapak Ibu. Kalau rumah itu banyak digunakan untuk sholat dan baca Quran, yang datang adalah malaikat, setannya pergi. Ya. Tapi sebaliknya kalau nggak pernah untuk baca Quran dan untuk sholat, yang datang adalah setan, malaikatnya pergi. Nah makanya Bapak Ibu, kita usahakan rumah kita banyak didatang oleh para malaikat. Ya. Terus nikah juga bisa digunakan untuk menghapus dosa. Dalam beberapa ayat dikatakan Bapak Ibu bahwa al-insanu manusia itu tempat salah dan dosa, dan lupa. Dua perkara yang dapat menimbulkan dosa. Dan dosa itu kalau tidak dihapus akan mengakibatkan musibah bencana. Maka perlu dihapus ya. Terus apa penghapusnya? Banyak sekali, di antaranya adalah dengan bernilai ya. Nabi sabdakan man qala, barang saya yang berkata subhanallah wa bihamdi bijamin mi'ata marotin, sehari sebanyak 100 kali, khutat khotoyahu, maka dosanya akan terhapuskan meskipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Ya, Bapak Ibu kita awalkan ya, biar nanti dihafalkan ya. Subhanallah wa bihamdi. Allah. Yang artinya Maha Suci Allah, dan dengannya kami menyanjungnya mengalam gunung, yaitu adalah usulan tadi itu kalau bisa terus dijadikan wirid. Apa wirid itu? Wirid itu adalah amal sunnah yang ditetapkan, yang dilazimi, boten mung pisanti tapi setiap hari. Ya, ada wirid harian. Contoh tadi ya, baca apa tadi? Dikit tadi. Ada wirid perpekan, contohnya nama baca surat kami di malam, gitu. Ada wirid bulanan, contohnya apa? Puasa 3 hari, itu namanya wirid ya. Jadi kalau kita semuanya punya wirid supaya apa? Supaya kita terikat dengan kebaikan-kebaikan. Orang itu kalau tidak dikat kebaikan akan dikat dengan keburukan. Makanya kalau kita usahakan untuk mengikatkan diri dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan supaya jadi orang-orang yang baik. Ya. Terus yang ketiga, zikir itu bisa menjaga dari gangguan setan. Ya. Allah firmankan dalam satu silat, "Fa'ima yang orang rasain nantung." Ya. Maka jika setan itu menggoda kamu dengan suatu godaan, pasti maka minta kamu kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika ada godaan kita bertawab, alhamdulillah berhasil wajib. Contohnya, ketika kita jalan-jalan pagi, boleh? Kita jalan pagi, ya. Enten dompetipun dibuka, enten atusan 5, alhamdulillah. Tangga tuan atusan 5, alhamdulillah. Terus setane membisikkan, istiqor jika rasa balik ke tidur dewe beres. Kita ada godaan setan.
Kemudian kita ta'awud, ojo ngono ki dudu nggone dhewe. Barang haram itu kalau dimakan akan menemukan daging yang haram, ya, yang akan masuk ke dalam neraka. Wis tak balikne wae, ya. Kalau ada alamatnya terus dibaliknya mulai tekan terus diucapkan jazakallahu khairan alhamdulillah. Semoga kemudian dicaos niki nggih tumbas bensin 200 alhamdulillah terus Allah. Jadi gitu Bapak Ibu. Memang setan itu akan mendapat kita. Sing kakung kondur ping kerja luwe weteng luwe tenggurukan ngelak buka tunduk saji entene ming kuyak tok. Setane cepat kalih godane ajen nesu. Jangan gadawane king kamar beto ayam goreng kalih sego alhamdulillah ora sida. Ini contoh ini maksudnya ya sedang kita terus terima digoda seperti itu ya dalam berbagai keadaan maka banyak kemudian kita berdoa tadi ya dengan cara tadi keberatan tadi minta perlindungan tadi itu berbagai macam manfaat itu kepada kita. Terus yang berikutnya akan mendapatkan pahala yang besar ya. Nabi sabdakan bahwa sebaik-baik orang itu adalah orang yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya ya. Dan sebaliknya orang yang paling jelek itu adalah orang yang panjang dan banyak dosanya ya. Kemudian ada seorang yang sudah sepuh berkata, wahai Nabi, Islam itu sudah banyak aturannya, saya enggak mudah. Tapi sampai masuk surga itu bagaimana ya? Kalau penyenak mudah yang penting janganlah henti-hentinya lisanmu basah dengan dikrumu. Ya, jadi kepada Bapak Ibu yang sepuh-sepuh, nek ajeng ngaji kitab gundul ramudeng, kitab gundul ramudeng, kitab gundul mana? Ajeng nawa enggak bisa. Yang penting kemudian selalu membahasakan dengan zikrullah ya, tasbih, takbir, tahmid, sholawat dan sebagainya tadi monggo diulang-ulang. Maca tasbih kesal tahmid, tahmid kesal takbir, kalau kesal istighfar, kesal kabeh guru. Napa? Kesal kabeh ning ajeng guru napa? Donga sek ben dadi ibadah Allah. Bapak Ibu, monggo semangat saya usahakan untuk semakin meningkatkan zikir, syukur dan ibadah ya. Terus jangan lupa selalu minta kepada sehingga kita bisa menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah. Dan semoga kita semuanya diangkat dari kita juga gara-gara menjadi Allah yang semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Jadikan yang dalam sesama sepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.